Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salawatillahi wa salamuhu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dapat menikmati hidup ini, tentunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensyukuri nikmat hukumnya adalah wajib. Ungkapan rasa syukur itu dibuktikan dengan sujud yang disebut dengan sujud syukur. Di dalam pelajaran kita, sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghazali bahwa bersyukur itu pertama dengan lisan, cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian harus diyakini seyakin-yakinnya di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Sebagian kita memahami bahwa balasan bersyukur itu akan ditambahkan nikmat itu, ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apabila kamu bersyukur niscaya akan ditambahkan nikmat itu. Nah, banyak memahami bahwa ditambahkan nikmat itu hanya sekedar tambahan secara kalkulasi duniawi. Misalnya ketika kita mensyukuri nikmat Allah dengan rumah tempat tinggal kita, maka akan ditambahkan menjadi 2, 3 dan seterusnya. Ketika kita mensyukuri kendaraan yang Allah berikan untuk kita belikan, maka akan ditambahkan. Apa-apa yang kita syukuri akan ditambahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Kita syukuri anak kita, anak akan bertambah. Kita mensyukuri istri kita. Nah, kalau pemahaman kita ditambahkan secara jumlah, ya maka mensyukuri istri banyak yang justru mengatakan tidak boleh disyukuri, ya, karena istri itu umumnya keberatan apabila diduakan, ya, sehingga kalau penambahannya 1, 2, 3 disyukuri istri maka akan bertambah jadi 2. Nah, sekiranya pemahaman ini harus kita tingkatkan bahwa la in syakartum la azidannakum. Allah berfirman bahwa apabila kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya akan ditambahkan nikmat itu. Nah, ternyata kalau kita kaitkan sebagaimana bersyukur melalui perbuatan, maka sangat sedikit jumlah daripada balasan bersyukur itu kalau hanya sekedar tambahan secara matematika saja. Tapi yang harus kita pahami bahwa mensyukuri nikmat Allah
yang diberikan kepada kita dengan memanfaatkan dalam beribadah, maka tambahan yang lebih banyak itu adalah pahala di akhirat. Pahala di akhirat. Mari kita ingat kembali yang dialami oleh Rasulullah SAW, sebagaimana istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai segitunya engkau beribadah, sampai dalam riwayat disebutkan kaki Nabi itu bengkak, ya, berbekas di lututnya." Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Apakah tidak pantas? Afala an akuna abdan syakura?" Ya. Tidakkah pantas kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Nah, dari kalimat Rasulullah ini dapat kita maknai bahwa ya, sangat sedikit ya harapan daripada syukur kita kalau hanya tambahan jumlah matematika saja. Tapi yang harus kita tanamkan betul bahwa bersyukur apakah dengan lisan, dengan hati, atau bahkan dengan perbuatan, maka rasa syukur itu menjadi pahala yang besar kelak nanti di akhirat. Itulah sekiranya kita diperintahkan untuk berbekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dengan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang dimaksud takwa di sini tentunya dengan mengamalkan perintah Allah dan tentunya menjauhi daripada larangan Allah. Beribadah sebaik mungkin, kemudian berusaha keras menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dengan beramal kita memperoleh bekal di akhirat. Nah, dengan bersyukur ini dimanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, maka itu mentok daripada nikmat itu adalah pahala kelak nanti di akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, apalagi dengan tahun baru yang baru saja kita nikmati tahun ini, Januari 2023. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk memanfaatkan dengan baik, ya, sehingga penambahan usia, ya, nikmat daripada umur yang kita miliki menjadi lahan yang luas untuk kita menjadi manusia yang terbaik, yaitu memiliki umur yang panjang, kemudian memiliki amal yang baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dan Allah menjauhkan kita daripada seburuk-buruk manusia, yaitu man tala umruhu, panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, buruk amalnya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini Allah jadikan nikmat yang kita miliki kita syukuri dan menjadi lahan pahala untuk kebaikan keselamatan kelak nanti di akhirat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.